secara refleks aku untuk melayani dia tuh aku nggak ada rasa enaknya karena aku udah terpaksa. Lulus 2 tahun. Saya nggak bisa ngomong. Intinya tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya udah nggak apa-apa. Gimana cara menghilangkannya? Ya tobat, mendekatkan diri sama Tuhan. Saya tidak tahu harus iya. Saya tidak tahu harus seperti apa ngomongnya. Intinya tidak ada orang yang tidak bersalah, sayang. Ya wes lupakan. Oke. Heeh. Yes, lupakan dan anggap itu tidak pernah terjadi atas dirimu. Oke. Paham nggak, sayang? Jangan sampai mengakhiri hidup karena kamu tidur sama laki-laki lain loh, sayang. Masih banyak orang mengharapkan kehidupan ini. Benar hatimu. Homo. Oke. Kasihan anak-anakmu 4 loh. 4 loh, nggak punya ibu. Sini nih. Heeh. Dan alasannya apa kamu mati? Yuk jangan loh, sayang. Jangan. Biar nggak merasa bersalah kayak gitu. Oke, saya tidak tahu kehidupan setelah mati. Tapi apakah setelah kamu semua urusan itu selesai, sayang? Pertama kali kamu harus berpikir, kamu mati di sini. Pemerintah Indonesia, pemerintah Hong Kong, itu akan kerepotan mulangin kamu di Indonesia. Dan pulang di Indonesia, apa yang akan terjadi, sayang? Berpikirlah panjang. Kamu kesini cari uang. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa, sayang. Tidak ada. Termasuk saya sendiri. Jadi, saya bukan wanita baik-baik, saya bukan wanita suci. Karena itu saya memperbaiki diri saya dengan menolong siapapun yang ada di sekitar saya. Karena saya takut suatu saat saya mati, saya itu tidak meninggalkan kenangan yang terbaik buat mereka. Itu satu prinsip. Saya selalu bilang, gak apa-apa seandainya saya sudah diambil Tuhan. Setidaknya ada orang yang mengenang saya pernah menolong mereka. Jadi saya mati itu tidak sia-sia. Begitu juga dengan dirimu. Kalau kamu mati, bunuh diri, Nduk. Kamu bisa menghilangkan semuanya. Anakmu itu loh, sayang. Terus satu lagi, Mbak. Aku mau ngomong. Nah, orang Hongkong itu, dia minta aku keluar dari rumah majikan. Terus sama dia. Nah, aku udah blokir nomornya. Tapi karena dia udah pegang udah pegang nomorku yang satunya, dia tuh selalu nelfon aku, selalu WhatsApp ke aku. Dan intinya dia tuh meracuni otakku lagi. Kok aku jadi tiba-tiba kepikiran pengen sama dia lagi kayak gitu loh. Baiknya aku blokir semua aja ya. Iya, jalan satu-satunya adalah memblokir semuanya. Kamu akhiri semuanya dan kamu memilih kehidupanmu bersama suamimu. Dan juga anakmu 4 loh, Cinta. Bener gak? Iya, walaupun duitnya enak, dia royal sama aku, tapi aku kadang, ya apa mending aku milih dia, gak usah percaya, ada uangnya. Tapi kembali lagi, aku kesini mau kerja. Aku lagi di dalam 2 keputusan itu, Mbak. Saya tidak memberikan saran untuk kamu bersama laki-laki Hongkong itu. Karena saya lebih memilih suami saya yang ada di Indonesia yang sudah memiliki anak 4 sama saya. Itu adalah pilihan saya. Dan saya tidak akan mengakhiri hidup saya demi laki-laki lain, demi kesalahan dengan laki-laki lain, dan mengorbankan 4 anak saya. Itu prinsip saya. Saya tidak akan mati gara-gara laki-laki. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa anak-anak saya. Itu prinsip saya. Dan tolong camkan itu ke kamu, Dok. Kamu boleh mengakhiri hidupmu, tapi bagaimana dengan anak-anakmu? Paham nggak? Kamu boleh mati, tapi anakmu tidak boleh mati, sayang. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Jadi kamu hari ini ngomong sama aku pengen bunuh diri gara-gara kamu tidur dengan laki-laki lain. Sama aja kamu secara langsung dan tidak langsung membunuh anak-anakmu. Anakmu 4, sayang. Mereka masih butuh kamu. Iya, betul. Homoa. Kamu harus semangat. Kamu jangan bilang rasa-rasa nyambut gawe, Dok. Maksudnya rasa-rasa bukan aku nggak kerja sama sekali, enggak. Aku kerja, tapi dalam pikiran aku merasa bersalah pas aku nggak tidur sama dia. Rasa bersalah bukan berarti kamu tidak ada semangat hidup, Dok. 4 orang nunggu kamu loh, sayang. 5 sama suamimu loh, Dok. Homoa. Aku tunggu kamu di garis finish.
dan kamu kasih kabar ke aku bahwa anak-anakmu bisa jadi sarjana, bisa jadi polisi, anakmu bisa jadi dokter. Aku tunggu kata-kata itu. Homo, jangan karena kesalahan kamu mengorbankan mereka jadi gelandangan. Kamu mengorbankan mereka jadi pengemis loh, Ndok. Ngerti nggak? Jangan karena kesalahanmu pribadi, mereka yang harus menanggung karmamu, Ndok. Ngerti? Oke. Harus semangat. Ngerti? Oke. Semangat ya sayang ya. Dan aku harap kalau video ini viral dan tidak viral, kamu tidak bilang untuk take down. Karena sekali lagi, video yang sudah naik nggak akan saya take down. Ini pembelajaran buat yang lain. Jangan pernah mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Kamu harus memperkuat dirimu sendiri demi anak-anakmu loh, Ndok. Oke. Harus semangat ya. Oke. Aku tunggu anak-anakmu sukses. Aku pingin lihat anakmu jadi polisi. Aku pingin lihat anakmu jadi tentara. Aku pingin lihat anakmu jadi dokter. Aku merasa jijik dengan badanku sendiri. Kamu boleh jijik dengan badanmu sendiri, tapi kamu tidak boleh jijik dengan anak-anakmu. Kamu harus bangun mereka menjadi lebih dewasa, lebih hebat daripada dirimu. Ngerti? Oke. Harus semangat, sayang. Oke. Lupakan laki-laki itu dan blok nomornya semuanya. Oke. Akhiri. Dan delete itu di dating atau aplikasi apapun itu namanya. Oke. Paham? Paham. Aku cuma bisa berdoa agar kamu kuat dan kamu sukses. Cari aku lain kali. Oke. Pasti saja mau Yudi. Aku cuma mungkin merasakan sedikit tekanan yang aku rasa saat ini. Tekananku cuma besarnya cuma itu, bukan dengan majikan atau keluarga atau cuma dengan karena aku disuruh dengan orang itu, aku merasa tertekan sekali di sini. Karena aku kerja di sini malah aku jadi bobrok seperti ini. Ya namanya setan menggoda, kuntilanak menggoda, siapapun bisa menggoda kita, tapi tergantung dari iman kita. Dan hari ini kamu diuji, ya udah lo nggak apa-apa, lepaskan dan minta ampun sama Tuhan. Ya? Oke. Ngerti ya sayangnya? Oke. Ada yang lain lagi sayang? Aku tidak cukup Kak Yudi. Ya, tenangkan dirimu, sholat, sujud sama Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan pengampunan pada hamba-hambanya. Tidak ada kesalahan yang tidak diampuni oleh Tuhan. Yang penting kamu benar-benar minta maaf sama Tuhan. Ngerti? Oke. Curhat sama Tuhan itu lebih indah, sayang. Sekarang kamu sudah tenang, bisa bicara dengan saya. Lebih tenang lagi kamu berbicara dengan Tuhan. Hama? Bersihkan dosa-dosa kita. Hama? Haulah. Tersenyum lagi. Hama? Makasih banyak Kak Yudi. Iya sayang. Haulah. Bye-bye. Bye-bye. Saya kurang tahu sejauh mana kekecewaan itu sampai berpikir untuk mengakhiri hidup. Karena saya sendiri merasa sakit karena saya kira dia cuma punya anak 1 atau 2, tapi ternyata dia punya anak 4 dan dia harus mengakhiri hidup, ingin mengakhiri hidup karena dia jatuh cinta atau karena pernah melayanin satu laki-laki di Hong Kong sini yang selalu memberikan uang. Dan dia akan mengakhiri hidupnya karena merasa dirinya sendiri adalah tidak pantas. Jijik pada dirinya sendiri, tapi bukan berarti harus mengakhiri hidup sendiri dong, Mbak. Ya, saya pribadi saya cuma pengen bilang, tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan seumur hidupnya. Tidak ada orang yang suci bersih dalam kehidupannya. Saya pribadi sebagai manusia, saya pernah melakukan kesalahan. Ya, mungkin tidak ada yang tahu. Jatuh bangunnya saya. Sampai hari ini saya bisa berdiri dan berkata, duduk di sini bersama kalian. Saya mengalami pedih, di mana saya tidak pernah bilang bahwa saya akan mengakhiri hidup karena masalah ini. Berat untuk saya ngomong karena saya bisa lakukan apapun demi anak-anak saya. Tapi saya tidak akan pernah melakukan di mana yang akan mengakhiri hidup saya demi sesuatu yang tidak berharga. Bagi saya adalah bunuh diri demi sebuah kesalahan, sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan di sini. Apa yang kita cari gitu loh.
sudah bilang datang ke Hong Kong sini adalah mencari uang, tapi terpreset dan melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain. Dan dalam waktu 6 bulan itu ingin mengakhiri hidupnya. Ya nggak apa-apa ya Mbak. Tapi kan jangan bunuh diri gitu loh. Banyak orang yang lebih parah dari kamu. Bukan saya membenarkan apa yang kamu lakukan. Tapi bagi saya itu nggak ada artinya kamu melakukan seperti itu gitu loh. Jangan mati sia-sia gitu loh. Matilah yang berguna. Itu aja dari saya. Sebenarnya saya ada tamu di sini. Saya kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.